Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Melinda dari Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 21035035 akan menjelaskan materi wawasan Nusantara sebagai tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Firza, SPD, MPD. Baiklah, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dapat kita bedakan ke dalam dua pengertian, yakni secara etimologis dan secara terminologis. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari kata wawas yang berarti pandangan dan nusa serta tara yang berarti pulau dan antara. Wawasan Nusantara merupakan penggabungan dari nusa dan antara yang menjadi kata Nusantara yang dapat diartikan sebagai kepulauan di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Ada pendapat lain yang menyatakan nusa berarti pulau dan antara berarti diapit, atau berada di tengah-tengah Nusantara berarti gugusan pulau yang dapat diapit, atau berada di tengah-tengah antara dua benua dan dua samudra. Kata Nusantara sendiri secara historis bermula dari bunyi Sumpah Palapa dari Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Mahapatih di Kerajaan Majapahit tahun 1336 Masehi. Tertulis di dalam kitab Pararaton, bunyi Sumpah Palapa tersebut. Bunyinya yaitu Sira Gajah Mada Patih Amangkubumi Tan Ayun Amukti Palapa, Sira Gajah Mada. Konsep wawasan Nusantara secara terminologis adalah pengertian yang dihubungkan dengan konteks istilah tersebut dikemukakan. Pengertian terminologis umumnya adalah pengertian istilah menurut para ahli atau tokoh dan lembaga yang mengkaji konsep tersebut. Berdasarkan pengertian terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Yang pertama, latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kertawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi deklarasi tersebut yaitu membahas bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia, dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Yang kedua yaitu latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Sebagai konsepsi kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Namun, seiring tuntutan dan perkembangan, konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Yang ketiga, yaitu latar belakang politis wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam Naskah Garis Besar Haluan Negara atau GBH. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, dan penduduk yang mendiami wilayah itu.
Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kenegaraan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan kepada keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa ditandai dengan keberagaman suku, agama, ras, dan kebudayaan bangsa yang heterogen dan beragama ini juga harus mampu bersatu. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai wawasan Nusantara. Banyak salah mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.